Di negara dengan 270 juta manusia, satu hal selalu terjadi berulang-ulang. Banyak orang ingin cepat kaya, dan selalu ada yang memanfaatkan itu, bukan dengan logika, bukan dengan inovasi, tapi dengan memainkan emosi manusia. Indonesia bukan tempat uang berputar lewat ide. Indonesia tempat uang mengalir lewat rasa. Hari ini kita masuk lebih dalam ke sisi gelap dari industri cepat kaya di negeri ini. Kesepian adalah epidemi yang jarang dibahas. Menurut survei WHO, lebih dari 35% masyarakat Asia Tenggara mengalami kesepian kronis. Dan di Indonesia, angka itu lebih tinggi karena gaya hidup urban, ekonomi yang timpang, dan tekanan sosial. Kesepian bukan sekedar perasaan, kesepian adalah pasar, dan pasar itu menghasilkan miliaran rupiah setiap hari. Aplikasi kencan bukan menjual hubungan, mereka menjual ilusi bahwa seseorang peduli. Live random bukan menjual hiburan, mereka menjual perhatian palsu. Konten receh bukan menjual tawa, mereka menjual pelarian dari hidup yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Indonesia adalah tempat di mana hiburan sampah bisa laku daripada solusi, karena masyarakatnya tapi gak sadar. Dan semua industri itu tahu, orang kesepian akan membayar apapun demi tidak merasa sendirian. Laki-laki di Indonesia tidak dikendalikan logika, mereka dikendalikan visual. Itulah sebabnya konten vulgar selalu viral. Pakaian baju rapi, biasa aja. Pakaian baju sedikit lebih terbuka, engagement naik 500%. Konten kreator adalah label modern, tapi banyak yang sebenarnya cuma pekerja digital yang jual tubuh dalam bentuk terselubung. Audiensnya tahu mereka sedang ditipu, mereka tahu itu tidak asli, mereka tahu itu cuma jebakan dopamin, tapi tetap kembali lagi. Karena nafsu adalah candu paling murah untuk dijual, tapi paling mahal untuk dibayar. Itulah kenapa industri seksual tumbuh lebih cepat dibandingkan industri edukasi. Yang menawarkan pengetahuan kalah jauh dari yang menawarkan fantasi, bukan karena masyarakatnya bodoh, tapi karena hasrat lebih kuat dari akal. Kelas menengah Indonesia adalah fenomena unik. Mereka bukan miskin, tapi jauh dari kaya. Dan disitulah masalahnya. Mereka ingin terlihat berhasil, lebih penting terlihat daripada benar-benar menjadi. Disinilah kapitalisme bermain paling keras, karena kapitalisme tidak menargetkan orang kaya. Kapitalisme menargetkan orang yang ingin terlihat kaya. Kredit mobil bukan untuk kenyamanan, tapi untuk image. Kopi 50.000 bukan untuk rasa, tapi untuk story. Baju branded bukan untuk kualitas, tapi untuk validitas. Dari luar tampak mewah, dari dalam sesak nafas bayar cicilan. Kelas menengah membeli gengsi, bukan masa depan. Dan selama gengsi masih jadi mata uang, bisnis pencitraan akan terus hidup, bahkan makin besar. Yang miskin bukan hanya yang tidak punya uang. Yang miskin adalah mereka yang kehilangan harapan. Dan harapan adalah komoditas paling mahal di Indonesia. Di sini, spiritualitas bisa jadi produk, doa bisa dipraktekkan, kesucian bisa ditakar. Seminar cepat kaya, sedekah berlipat ganda, janji rezeki melimpah, semua dibungkus rapi dengan label agama. Bukan semua buruk, tapi banyak yang menjadikan iman sebagai alat pemasaran. Orang miskin membayar bukan karena bodoh, mereka membayar karena mereka butuh sesuatu yang membuat mereka bertahan. Ketika realita terlalu keras, ilusi jadi satu-satunya tempat untuk berlindung. Orang yang paling sering mencaci orang kaya sebenarnya ingin hidup seperti mereka. Mereka bilang, uang bukan segalanya, tapi tiap malam memikirkan bagaimana cara mengubah hidup.
Industri motivasi tahu itu. Makanya kursus jadi kaya sebelum usia muda laku keras. Bukan karena isinya berkualitas. Banyak kursus itu seperti sedotan kosong, keras di branding, tapi tipis diisi. Tujuan mereka bukan ngajarin. Tujuannya menenangkan luka batin orang-orang yang merasa gagal. Mereka menjual harapan instan, dan harapan instan selalu laku. Indonesia bukan negara yang bodoh. Indonesia negara yang emosinya mudah disentuh. Di negeri ini, rasa takut lebih kuat dari logika. Rasa iri lebih dominan dari perhitungan. Rasa nafsu lebih cepat diakses daripada akal sehat. Rasa ingin terlihat lebih penting daripada menjadi. Selama manusia masih dikendalikan rasa, selama itu juga uang akan terus mengalir ke tangan orang yang paham psikologi manusia. Mau cepat kaya di Indonesia, bukan dengan menciptakan produk, bukan dengan menciptakan teknologi, tapi dengan menjual emosi manusia. Jual rasa ingin dianggap penting, jual rasa ingin disayang, jual rasa ingin terlihat berhasil, jual rasa ingin diperhatikan, jual rasa ingin diakui. Karena setiap yang bisa mengendalikan rasa manusia, dialah yang mengendalikan uang. Sampai jumpa di Fanta Gelap selanjutnya.